Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan materi SKU nomor 4 tentang kerjasama dalam sosial antar umat beragama. Nah, kerjasama yaitu sebagai makhluk sosial, manusia akan melakukan interaksi dan kerjasama dengan manusia lain tanpa melihat perbedaan. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Sedangkan kerjasama disebut cooperate, yang berarti bekerja bersama menuju akhir yang sama. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu bentuk usaha bersama antar individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Di Indonesia ada 6 jenis agama yang diakui oleh negara dan banyak dianut masyarakat. Keenam agama tersebut tidak hanya diakui tapi juga dilindungi oleh negara melalui peraturan dalam undang-undang. 6 agama yang ada di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama tersebut memiliki cara yang berbeda untuk bisa dikenal dan dianut oleh masyarakat di Indonesia. Seperti agama Islam yang dikenal dengan para pedagang Arab atau Persia, atau agama Kristen yang dikenal dengan bangsa Eropa yang berdatangan ke Indonesia. Nah, berikut penjelasan dari kerjasama dan keberadaan agama yang di Indonesia. Selanjutnya, contoh kerjasama antar umat beragama. Adapun contohnya yaitu yang pertama, membangun tempat ibadah. Setiap agama tentu akan membutuhkan tempat ibadah yang nyaman dan tenang. Sebagai negara yang beragam, tentu kita perlu untuk saling membantu umat beragama saat membangun tempat ibadah. Kita bisa membantu dalam bentuk tenaga ataupun bentuk lain yang bisa mempercepat proses pembangunan. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah juga bisa dilakukan sebagai bentuk kerjasama antar umat beragama. Kita bisa bersedekah pada siapa saja tanpa melihat perbedaan agama. Yang ketiga, tidak mengganggu saat beribadah. Kerjasama lainnya yang bisa dilakukan adalah tidak mengganggu agama lain saat sedang beribadah. Dengan begitu, orang dari agama yang berbeda juga akan menghormati kita saat kita beribadah. Yang keempat, saling menghormati. Saling menghormati juga menjadi salah satu bentuk kerjasama dalam hidup bersama dengan keberagaman agama. Dengan saling menghormati, kita semua akan mendapat tempat tinggal yang nyaman dan damai. Yang kelima, menjaga keamanan saat perayaan agama. Setiap agama tentu memiliki hari besar yang berbeda. Dengan kerjasama bisa dilakukan hal terkait tersebut. Kita bisa bekerja sama untuk menjaga keamanan selama jalannya perayaan tersebut. Yang keenam, berbagi. Berbagi juga bisa dilakukan sebagai bentuk usaha melakukan kerjasama antar umat beragama. Seperti saat perayaan Hari Raya Kurban, umat Islam bisa berbagi daging ke semua orang tanpa melihat agama. Atau saat perayaan Imlek, umat Konghucu bisa berbagi kue atau buah kepada semua orang. Yang ketujuh, membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan bersama juga merupakan kerjasama antar umat beragama. Dengan lingkungan yang bersih dan nyaman, semua umat beragama bisa beribadah dengan lancar atau melakukan kegiatan sosial dengan nyaman. Yang kedelapan, menjaga keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kelompok atau satu umat beragama, karena itu semua menjadi tanggung jawab kita semua. Dan yang terakhir, saling mengingatkan. Kita bisa juga saling mengingatkan dan memberi waktu pada tiap orang dengan agama berbeda untuk beribadahnya. Sekian penjelasan saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.